Haleluya. Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Nah, beberapa saat yang lalu saya dapati satu cuplikan video tentang pidato dari Cinta Laura. Ya, beliau ini teman-teman cukup terkenal juga di Indonesia dan ada beberapa poin yang sangat menarik karena beliau berbicara mengenai topik keagamaan. Nah, karena itu teman-teman, sebelumnya nanti kita akan sama-sama bahas mengenai pesan-pesan yang sangat luar biasa dari beliau ini. Mari kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikannya seperti yang ada di layar kalian semua. Ya teman-teman, Sampai detik ini, Laura, kita sebentar semua saya coba perbesar dulu supaya nanti kita bisa melihatnya sama-sama. Nah ini dia teman-teman, kita simak apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan, merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Luar biasa. Nah, itu dia teman-teman pidato dari Cinta Laura. Nah, teman-teman, mengapa pada sesi ini saya mau membahasnya? Karena saya pikir contoh yang paling konkret, yang paling identik di waktu-waktu belakangan ini terkait dengan pidato dari beliau ini adalah mengenai apa yang dialami oleh MKC dan juga beberapa waktu belakangan ini adanya penolakan gereja oleh kelompok masyarakat tertentu. Dan benar yang disampaikan oleh beliau bahwa mengapa dengan dasar negara yang sudah kuat memeluk toleransi,
memeluk kebinekaan sebagaimana yang tercantumkan sempurna dalam Pancasila, dalam silanya yang ketiga mengenai persatuan Indonesia. Tetapi toh pada akhirnya masih saja kita temui di waktu, di hari-hari belakangan ini ada orang-orang yang haknya terutama dalam hal beragama belum terpenuhi secara utuh, belum diperoleh secara sempurna sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat menarik, teman-teman, dan karena beliau tadi juga menyoroti yang mengenai orang-orang yang kemudian ya bertindak, ya melakukan hal-hal yang tampaknya mereka memahami isi hati Tuhan untuk melakukan hal yang demikian, tetapi sebenarnya belum tentu demikian, ya. Karena saya melihat dalam pidatonya ini justru beliau ini Cinta Laura ini menyoroti bahwa sesungguhnya kalau kita ini insan-insan yang mengaku beragama, justru nilai-nilai kasih, nilai-nilai humanis, nilai-nilai kepedulian itulah yang harusnya kita implementasikan dalam kehidupan ini, bukan justru kemudian terjadi konflik antar satu dengan yang lain. Toh pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan, sekalipun nantinya di dalamnya ada ciri khas, ada perbedaan, tetapi pada umumnya ya ada nilai-nilai yang bersifat universal yang mana melalui itu bisa dijadikan sebagai akses, sebagai jalan untuk kita bisa merangkul antara satu dengan yang lain, membangun antara satu dengan yang lain, dan saling menghormati, karena demikian juga lah amanat konstitusi kita. Nah, teman-teman sekalian, mengenai sorotan ataupun ya tanggapan yang begitu cerdas dari Cinta Laura tentang adanya konflik ini yang kemudian yang mengaitkan Tuhan, mengaitkan agama, itu dilihat sebagai sesuatu yang sangat disayangkan, sebagai sesuatu yang harusnya tak perlu terjadi, tapi kemudian terjadi di kalangan masyarakat kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR ya. Bahkan kalau teman-teman ingat beberapa waktu belakangan ini, ya, memang dalam bagian ini beliau tidak secara spesifik menyebutkan yang mengenai contoh-contoh yang ada dalam cuplikan tadi, tetapi saya melihatnya ya contoh-contoh yang kemudian membuat kita terjadi semacam polarisasi, teman-teman, pembedaan di kalangan masyarakat. Ya, dan ini kalau kita berbicara dalam konteks agama, terutama yang kerap kali menjadi korban dalam situasi yang seperti ini adalah mereka-mereka yang minoritas, ya. Mulai dari pembangunan tempat peribadatan yang sulit, ataupun kemudian kegiatan peribadatan yang kurang lancar karena ada sekelompok masyarakat yang misalnya melakukan pertentangan, ataupun kemudian orang-orang yang berbicara mengenai penistaan agama, tetapi ya itu hanya berlaku untuk mereka-mereka, ya berlaku dalam pengertian ini ya teman-teman, berlakunya itu ya kalau ada agama minoritas yang dinistakan, sepertinya prosesnya tidak secepat teman-teman ketika yang dinistakan itu adalah agama yang mayoritas. Nah, inilah yang kemudian membuat kita ini, bangsa kita seperti yang dikatakan tadi bahwa ada 6 agama yang disahkan. Tapi mengapa kemudian kita justru ya bukannya saling berangkulan, saling membangun, saling menyambut, malah sebaliknya, malah ya kemudian ada orang-orang yang bahkan menggunakan ataupun mengaitkan tindakan-tindakannya dalam rangka ya seolah-olah ini mengerti, ya mewakili isi hati Tuhan. Nah, inilah yang kemudian kita sayangkan sekali, dan teman-teman mungkin di antara kalian masih ingat ya mengenai komentar dari Pak Gus Yakut juga yang menyoroti ketika beberapa waktu yang lalu Napoleon ini melakukan tindakan penganiayaan terhadap Pak MKC. Saya sepakat, dan apa yang disampaikan oleh Gus Yakut itu tampak selaras dengan yang dimaksudkan oleh Cinta Laura tadi, bahwa sesungguhnya kekerasan atas nama agama itu tidak dibenarkan. Tidak ada pembenarannya. Harusnya sebagai insan yang beragama, sebagai manusia yang beragama, ya justru kita ya hidup dalam nilai-nilai kasih, dalam nilai-nilai saling mengasihi. Nah, inilah yang menarik ya. Tapi hal itu sejauh ini memang hanya semacam gagasan, belum teman-teman, belum terimplementasikan secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat ini. Belum terimplementasikan secara sempurna. Dan inilah yang kemudian menjadi PR bersama. Apa yang dialami oleh Muhammad KC ini, saya pikir, dan juga penutupan gereja ataupun sulitnya izin gereja beberapa waktu belakangan ini adalah salah satu contoh dari apa yang disampaikan oleh Cinta Laura. Saya memahaminya seperti itu. Adalah salah satu contoh yang konkret, ya, di mana ya banyak banget tempat-tempat peribadatan umat minoritas. Kalau teman-teman searching di media sosial mulai dari awal itu teman-teman sekian tahun belakangan, gereja yang dirusak, gereja yang dibakar,
ya gereja yang sampai sekarang izinnya nggak ada, ataupun kemudian gereja yang sampai sekarang ya sulit berdiri ya karena penolakan dari masyarakat, itu masih terjadi ya, masih terjadi. Bahkan kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu itu di salah satu daerah di mana gerejanya mau dibangun, pagarnya sudah dibuat, tetapi malam-malam dibongkar. Itu juga sudah pernah ramai itu di media sosial. Nah inilah yang kemudian menjadi kenyataan pahit yang kita alami sampai sekarang ini, sekalipun konstitusinya kita sudah sangat jelas ya, memeluk erat mengenai kebinekaan ini, keberagaman ini, ya, tetapi dengan tujuan yang sama untuk membangun bangsa Indonesia. Namun dalam realisasinya tidak demikian. Nah ini menjadi PR, siapa yang kemudian ya bertanggung jawab atas hal seperti ini teman-teman? Ya semua masyarakat Indonesia saya pikir, tetapi terutama dalam hal ini adalah mereka-mereka yang punya kewenangan untuk menegakkan konstitusi, menegakkan aturan yang berlaku di bangsa kita di Indonesia. Itu PR utamanya mereka, karena mereka-mereka disitulah yang punya kewenangan, yang punya otoritas, yang punya alat, yang punya kekuatan untuk menegakkan konstitusi kita. Dan supaya hal-hal seperti ini mengenai keagamaan ini bukan berarti negara dicampur adukan dengan agama. Memang ada pemisahnya teman-teman, harus dipisah secara tegas. Tetapi dalam pengertian agar kemudian hak setiap warga negara yang memeluk agama ini benar-benar dirasakan dan tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun. Sebagaimana kelompok A punya hak yang sempurna, punya hak yang utuh untuk memeluk dan melakukan kegiatan peribadatannya, demikian pula dengan penganut agama yang lainnya. Itulah yang kita harapkan dalam situasi yang seperti ini. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk pidato yang sangat luar biasa cerdas dari Cinta Laura. Teman-teman, ini memang pidatonya tidak full ya. Itu hanya saya lihat tadi beberapa poin penting saja yang saya pikir mau saya bahas. Dan itulah, saya berharap teman-teman juga punya pemikiran yang sama. Ini adalah pidato yang sangat luar biasa dan cerdas. Terima kasih Kak Cinta Laura, Tuhan berkati. Jadi teman-teman sekalian, itu saja. Mari terus doakan bangsa kita, bangsa Indonesia, supaya menjadi bangsa yang luar biasa dan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa, dan supaya kita semua bisa hidup harmonis antara satu dengan yang lain. Dan kita doakan juga Pak MKC supaya beliau tetap sehat dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Haleluya, shalom.